kembali dengan Kapten D Simatupang di sini. Pada hari ini, saya tidak akan membahas tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Biarlah itu para expert yang akan membahasnya. Apalagi saya belum pernah membaca RUU ataupun undang-undang ini, sehingga saya tidak bisa bicara lebih banyak tentang ini. Tetapi saya akan sharing sedikit tentang persiapan kita di masa depan, terutama kekuatan keuangan kita di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Apa saja yang harus kita persiapkan? Dan apakah kita sudah siap dengan kekuatan keuangan kita saat ini untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian ini? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, Don't forget to subscribe and click the bell. Thank you. Presentasi ini akan disampaikan oleh Ibu Diana, salah seorang expert di bagian finance. Beliau adalah salah seorang finance advisor yang sudah berpengalaman. Mari kita ikuti bersama-sama. Merencanakan masa depan. Merencanakan masa depan ini ada kaitannya dengan fase hidup manusia. Biasanya kalau 0 sampai 25 tahun masih masa pendidikan, masih menerima dari orang tua mungkin, masih dibiayai orang tua, makan juga dari orang tua. Syukur-syukur sih mungkin ada yang sebelum 25 tahun udah bisa mandiri ya. Biasanya lulus S1 itu mungkin di sekitar 21 tahun, mungkin kalau langsung lanjut ke S2 masih first jobber ya, di usia 25 diharapkan sudah sadar secara keuangan. Jadi dari 26 sampai 55 tahun dia sudah mulai punya atau mulai membuat fondasi keuangan yang baik dan mulai bisa merancang. Misalnya 25 sampai 55 itu pastinya kalau dia berkeluarga mulai menyiapkan dana pernikahan, membeli rumah, dana pendidikan anak, dan sebagainya. Nah, diharapkan usia 56 tahun sampai dengan tutup usia itu fasenya menikmati. Oke. 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 Oke, ini kurang lebih rencana pensiun, rencana pendidikan anak yang ada di fase kedua. Sepertinya sih kalau Bapak Ibu yang ada di sini adanya di fase kedua semua ya. Bagaimana financial planning ini bisa mengubah dari mimpi menjadi kenyataan, tentunya lewat yang namanya membuat rencana keuangan, membuat yang namanya mimpi tadi menjadi sebuah tujuan keuangan. Yang tadinya mimpinya baru menyekolahkan anak ke luar negeri, berapa biayanya, harus disiapkannya di mana, kapan inflasi pendidikannya berapa, dan sebagainya. Jadi, membuat dari mimpi menjadi tujuan keuangan tuh perlu beberapa indikator. Ingin pensiun nyaman. Nah, pensiun nyaman nih angkanya di berapa? Kurang lebih seperti itu. Kemarin saya sempat kasih kepada Ranto kalkulator untuk menghitung dana pendidikan ya. Mungkin kita mau coba, tapi nanti setelah slide ini deh. Kurang lebih seperti itu. Jadi, merubah dari sekedar mimpi menjadi tujuan keuangan dan bagaimana cara mencapainya. Itu bisa dilakukan dengan perencanaan keuangan tadi. Oke. Nah, ini sebaiknya kalau punya mimpi dirubah menjadi tujuan keuangan, bagaimana caranya? Dengan menuliskan atau mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya tujuannya membuat dana pendidikan S1. Kapan? Nah, kalau anak saya 4 tahun, berarti S1 itu di sekitar di 18 tahun. Berarti sekitar 14 tahun lagi. Berapa nilainya saat ini? Gitu kan? Mungkin masuk, kalau di Jakarta BINUS katakan 100 juta gitu kan. Nanti nilai di masa mendatangnya berapa atau future value-nya, dan bagaimana saya nanti mencapainya. Nah, ini saya coba buat hitungannya. Katakanlah saat ini tahun 2017 ya, tapi ini contoh saja. Anak saya umur 4 tahun, mau masuk kuliah umur 18 tahun. Kalau biaya saat ini adalah 100 juta, maka nanti di usia dia 18 tahun, dengan inflasi 10% adalah 379. Jadi,
saya nggak mungkin membuat rencana atau goals-nya adalah 100 juta, tapi 379. Kalau saya buatnya 100 juta, masuknya bukan binus ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita mungkin punya cita-citanya masuk ke negeri, ya nggak apa-apa juga. Kita siapkan, syukur-syukur masuk negeri, sisanya bisa untuk jalan-jalan orang tuanya mungkin ya. Tapi kalau misalnya masuk negeri cita-citanya terus ternyata nggak masuk, kita udah siapin dana pendidikan untuk S1-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya saat ini kita punya 20 juta yang siap untuk diinvestasikan, lalu apakah masih kurang? Ya ternyata dari hitungan ini ternyata masih kurang nih. 379 kalau kita punya 20 juta, ternyata 20 juta ini jika diinvestasikan dengan return 15% setahun, cuma mencapai di 123, masih kurang 256. Nah, gimana cara mencapai yang 256 ini? Dengan berinvestasi lamsam atau sekali di depan 41 atau bulanan di 539 atau tahunan di 7,4. Nah, caranya supaya tahu kita mau investasinya yang bulanan atau tahunan ya. Nah, kembali lagi tadi ke cash flow. Kalau kita memang tahu berapa sih surplus bulanan kita bisa memutuskan. Wah, dari bulanan ternyata nggak bisa nih, udah surplusnya nggak sampai dengan 539. Berarti coba kita lihat yang tahunan. Itu gunanya kita membuat yang namanya anggaran. Berapa sih surplus bulanan atau tahunan yang masih bisa kita gunakan supaya kita bisa melakukan investasi. Oke, ada kalkulatornya kalau mau kita coba sama-sama hitung. Misalnya ini, Bapak Ibu, saya pakai asumsi target return, ini masih asumsi ya Bapak Ibu ya, dan ini adalah nilai sebelum ada COVID, jadi kemungkinan besar banget kalau kita memasukkan hasil return setelah COVID, hasilnya nggak sebesar ini. Jadi saya kasih ilustrasi saja bagaimana cara menghitungnya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti punya referensi untuk asumsi target return, silahkan. Tapi asumsi yang saya pakai ini adalah asumsi sebelum adanya COVID. Oke, misalnya sekarang 2020, anaknya Pak Darwanto yang kecil usianya berapa? 5 tahun. 5 tahun ya? Berarti lahir tahun 2015 ya? Ya, betul. Oke, berarti yang bisa kita lakukan untuk SD ini tinggal 1 tahun lagi, Pak. Kalau 1 tahun lagi, kita tidak merencanakan atau tidak menyarankan untuk ditaruh di instrumen selain dari tabungan atau deposito. Jadi kalau 1 tahun ini, biasanya instrumennya pilihannya terbatas. Kalau nggak tabungan, ya deposito, karena udah tinggal sebentar lagi. Nah, mungkin yang masih agak jauh S1 lah ya. S1 ya katakanlah saat ini perlunya 50 juta. Nanti saat adik mau masuk S1, itu dengan inflasi pendidikan 10% kurang lebih 172 juta. Nah, jangan lupa saya biasanya menyelesaikan 1 tahun. Jadi misalnya masih 13 tahun lagi masuk S1-nya, tapi jangka waktu investasinya 12 tahun saja. Nah, target return ini kurang lebih ikut dari kolom yang ini, kolom yang ada di sini, dan ini udah otomatis sih saya buat, jadi ketika isi yang tadi, tahun kelahiran dan tahun penghitungan, dia otomatis keluar. Oke, kalau untuk mencapai 172 juta, lamsamnya bisa investasi 44 juta di instrumen yang bisa kasih 12% setahun. Atau kalau bulanan, sisihkan 541 auto debit, atau kalau tahunan 7,1, kurang lebih seperti itu. Di sini karena saya pakai instrumen finansial reksadana saham, jadi disarankan bisa ditempatkan di reksadana saham. Ini untuk hitungan yang dana pendidikan anak, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana perencanaan keuangan bisa merubah dari sekedar mimpi menjadi tujuan keuangan, menjadi realita. Salah satunya adalah kita benar-benar menghitung dengan jelas berapa sih biaya yang diperlukan dan bagaimana cara mencapainya.
Kalau dana pendidikan anak kurang lebih seperti ini. Mungkin ada pertanyaan gitu untuk cara mengisinya atau menghitungnya. Sebenarnya saya mau nanti di belakang ada kejutan. Jadi saya sedang develop satu apps, meskipun masih versi 1, jadi masih versi yang perlu pengembangan lebih lanjut, tapi nanti Bapak Ibu bisa coba untuk pakai untuk membuat rencana keuangan. Jadi nggak hanya menghitung dana pendidikan anak, bisa untuk dana pensiun, menghitung uang pertanggungan asuransi. Nanti di akhir acara saya sebutkan nama apps-nya. Kebetulan saya dan teman-teman sedang develop itu. Tapi memang sih masih versi 1, masih butuh penyempurnaan lagi. Tapi nanti Bapak Ibu silahkan mencoba. Oke. Kurang lebih penggunaannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan ketika kita sudah tahu kemampuan finansial dan tahu surplus yang kita miliki berapa, lalu kita bisa lanjutkan untuk menghitung kalau kita punya tujuan keuangan ini, berarti gimana ya cara mencapainya gitu kan. Ini kan ada pilihan, ada lump sum, bulanan, atau tahunan. Tapi ini di sini saya pakai instrumen finansial, karena instrumen finansial ini kebetulan kinerjanya kelihatan. Jadi, dan apa ya, transparan, datanya ada di internet. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tahu instrumen lain, ya silahkan. Kalau untuk contoh ini saya pakai instrumen finansial yaitu saham dan reksadana. Oke. Kalau untuk pensiun, kalkulatornya, nah ini memang sebaiknya kalau pensiun itu ya tadi sejak dini kita sudah mulai menyisihkan. Katakanlah kalau yang usianya 20 tahun, nanti mau menyiapkan 5 juta per bulan. Berarti kan 5 juta itu ketika nanti dia pensiun jadi sekitar 40 juta kalau usianya 20 tahun ya. Jadi dia bisa menyisihkan kurang lebih 1 jutaan sebulan untuk bisa mencapai usia penghasilan 5 juta sebulan saat ini, nilainya setara dengan 5 juta sebulan. Tapi kalau udah makin mendekati, katakan udah 30 tahun, nah, ini lebih tinggi lagi. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, biasanya komponen dana pensiun itu nggak hanya yang kita siapkan mandiri ya. Kadang-kadang kita juga perlu mengetahui misalnya dari kantor berapa, dari DPLK berapa, jadi kita siapkan yang sisanya aja. Atau setidaknya kita sudah tahu kalau saya invest sebulan 2 juta, kurang lebih itu berarti saya menyiapkan dana pensiun untuk misalnya 5 juta per bulan. Kalau misalnya ternyata kebutuhan saya di atas 5 juta, berarti saat ini saya udah nyiapin yang 5 juta nih. Katakan kita mau mencapai 8 juta per bulan, berarti yang 3 jutanya memang belum disiapkan. Mungkin nanti bisa dari DPLK-nya kah, atau dari uang pensiun dari perusahaan kah, seperti itu. Oke. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menggunakan kalkulator ini, jangan lupa untuk melihat di yang target investasinya ya Bapak Ibu, yang ini ya. Jadi sesuaikan antara waktu dengan target. Bisa dilihat makin lama targetnya bisa lebih makin besar, tapi kalau yang di bawah 1 tahun atau mungkin 1-2 tahun itu pilihannya sedikit dan targetnya lebih kecil. Oke. Ini disclaimer-nya, perlu saya ingatkan lagi, hanya ilustrasi, belum tentu sama dengan kinerja di masa mendatang. Tapi ini hanya membantu kita untuk menghitung. Oke. Nah, kalau mau menggunakan instrumen investasi, saran saya, jangan lupa untuk tadi melihat jangka waktu investasi. Jadi, instrumen itu juga melihat kepada berapa lama kita harus invest. Kalau makin pendek, pilihan instrumennya nggak banyak. Tapi kalau jangka waktunya makin panjang, kita punya pilihan produknya lebih banyak. Oke. Tujuan dana investasi juga mempengaruhi pilihan instrumen. Kalau misalnya untuk pendidikan anak, berarti kan prioritas ya. Kalau dana liburan, berarti kan less priority, jadi ketika tidak tercapai pun, kita tinggal merubah liburannya aja mau kemana gitu. Mungkin kita ngumpulin dana liburan untuk
keliling Eropa gitu. Oh, ternyata investasinya gagal gitu kan. Ya udah deh, keliling Bekasi aja ya. Gitu kurang lebih. Oke. Jangan lupa untuk melihat risiko dan hasil. Jadi kadang-kadang kita lupa hanya melihat ke return-nya berapa gitu ya. Tapi jangan lupa perhatikan ini resikonya apa nih. Gitu. Jangan hanya melihat return, tapi pertimbangkan juga risikonya. Oke. Dan minimal pembelian. Katakan kalau misalnya reksadana itu masih bisa retail, tapi kadang-kadang ada instrumen-instrumen yang masuknya atau initial subscription-nya itu juga lumayan tinggi, itu juga perhatikan. Dan jangan lupa yang terakhir nih, likuiditasnya. Waktu melikuidasinya itu susah apa cepat gitu ya, itu juga perlu diperhatikan. Oke. Ini ada beberapa contoh produk investasi. Kalau misalnya yang lancar dalam artian cepat menjadi cash, ada pilihannya. Tapi kalau yang tidak liquid atau tidak lancar, ada beberapa pilihannya juga. Nah, itu untuk merencanakan masa depan. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah mungkin membuat sebuah perencanaan keuangan, sudah menyiapkan dana pendidikan anak, tahu-tahu tanpa disangka ada risiko yang terjadi. Yang paling ini, mungkin risikonya, mungkin contohnya kehilangan penghasilan ya. Kayak sekarang ini kan ada beberapa industri yang kena COVID-nya lumayan parah ya, pariwisata mungkin. Terakhir itu ada istilahnya di Twitter ya, gaji 80 juta tidak sanggup membayar cicilan rumah dan mobil. Mungkin terakhir kalau memantau Twitter di Indonesia waktu awal-awal PSBB, jadi sepertinya beliau itu pilot dan punya cicilan lumayan banyak karena pastinya nggak ada yang menyangka COVID ya. Pastinya menyangka tiap bulan gajian, bulan depan pasti ada gajian dan sebagainya. Nah, ternyata datanglah COVID ini sehingga dia dirumahkan dan ternyata baru sebulan dirumahkan dia sudah nggak bisa membayar cicilannya. Nah, makanya perlu diperhatikan sebaiknya kita punya yang namanya dana darurat untuk antisipasi terhentinya penghasilan. Berapa sih dana darurat yang kita butuhkan? Kalau mau sederhananya kita sebaiknya punya 3 kali dari pengeluaran bulanan kita simpan sebagai dana darurat. Oke, meskipun nanti ada yang lebih idealnya lagi, mungkin kalau sudah berkeluarga punya anak lebih dari 1, sebaiknya punya 12 kali seperti itu. Tapi setidaknya kita punya minimal 30% dari kebutuhan dana darurat kita simpan, baru kita melanjutkan untuk punya investasi dan punya cicilan yang lain. Oke. Tadi risiko kehilangan penghasilan disebabkan oleh PHK. Bagaimana jika penyebabnya adalah kematian? Nah, salah satu antisipasi yang bisa dilakukan adalah yang namanya punya asuransi jiwa. Ternyata untuk punya asuransi jiwa untuk menggantikan nafkah itu ada hitungannya. Makanya nanti kita belajar bagaimana cara menghitung kebutuhan uang pertanggungan asuransi jiwa. Risiko kenaikan biaya kesehatan akibat sakit. Nah, saat ini kalau di Indonesia ada BPJS Kesehatan atau mungkin ditambah sebaiknya kita punya asuransi kesehatan swasta sendiri. Atau punya dana darurat ya. Biaya perbaikan akibat kecelakaan atau pencurian, nah sebaiknya diantisipasi dengan punya asuransi juga. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Diana. Kontak number dan juga sosial medianya tercantum di sini. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Salam perwira dan profesional muda Indonesia. 감사합니다. 안녕히 가세요.